menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dari RRQ sendiri. Tapi kali ini kita lihat Val, Ipin, Ayam Jago semuanya berkumpul bareng-bareng. Tapi di Ramzu sendiri akan langsung ditemani oleh seorang Val. Di bagian mid udah ada 3 hero. Yes, di sini dengan Cecilian yang belakangan ini digunakan sebagai support sebenarnya sangat-sangat membantu dari sisi belakang karena memang jaraknya cukup jauh ya. Tidak adanya Parsia sekarang jadi Cecilian. Yap, Parsia langsung aja karena kalau udah ada Parsia sendiri dengan ultimate Epidermis sangat tinggi sekali dan bisa langsung menjangkau pergerakan dari hero-hero yang memiliki range cukup jauh juga. Tapi Geek Fam disini mengambil sedikit keuntungan dari Little Wonder. Mereka berhasil mendapatkan 2 Little Gears kali ini di tangannya Geek Fam ID. Sekarang kalau kita lihat buff kayaknya bakal unggul satu saja di sini. Tidak ada yang lebih bisa untuk bermain agresif dan mencuri buff dari oponen. Ya bahwa ini kita lihat di bagian tengah udah ada time bomb tadi yang dilemparkan reverse time kali langsung mengarah ke arah seorang Sin. Bisakah Sin menyelamatkan diri karena 3 orang ini, 3 hero ini langsung aja mengarah terhadap Sin tapi masih bisa kabur ke bagian belakang. LG juga langsung aja mencoba untuk mendekati pergerakan dari seorang Cecilian. Diambil, berhasil mendapatkan satu red buff dan kita lihat situ bakal ada Ionic Edge dibuka sama seorang R7 sendiri di situ. Fall harus sedikit mundur tapi ada Sin juga di sisi atas. Akankah mereka berhasil mendapatkan kill di sisi atas atau justru dari Kikan kali ini harus sedikit komit ke arah pergerakan tim RRQ Hoshi. Iya, tapi kita lihat ada seorang Ipin juga tadi berhasil men-stun seorang Lemon yang berusaha untuk mengamankan gold buff-nya dan langsung diamankan oleh seorang Ipin. Berhasil dia mendapatkan. Dengan adanya flame shot di tangannya Ipin benar-benar sangat nyaman untuk mencuri dari gold buff-nya. Sedangkan kalau kita lihat di sebelah sana Bad Impact dan juga ada Time Bomb mengikuti LJ di sebelah sana. Belum ada Sanguine Claws kali ini dari seorang Ayam Jago, tapi cukup sakit flame shot yang dikeluarkan oleh seorang Finn di sana. Well, tapi kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya ada beberapa momen di mana spiral strike dari seorang Sylvana itu benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin sendiri. Sedikit fun fact, LG saat ini memegang rekor pemain dengan jumlah assist tertinggi dalam satu game, 20 assist bersama dengan Dreams dari Bigatron Alpha. Yap, tapi kita lihat Valisar Moon tadi hampir aja dia menggunakan untuk langsung kabur karena ada beberapa time bomb tadi yang langsung mengejar pergerakan dari seorang Sin dan Finn. Hampir aja tadi flame shot yang langsung menabrak, untungnya terkena slow dan dia nggak bisa lagi bertahan. Yes, dengan adanya flame shot, dengan slow-nya ditambah dengan Imperial Justice, kuda pasti gak akan bisa kabur dari pergerakan yang dimiliki sama Geek Fam. Berhasil mendapatkan first blood-nya, tapi kita lihat sebelah sana ada Sin yang mulai merogotin sedikit demi sedikit jungle kali ini yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ sendiri. Masih mencoba untuk di save tapi Paul mainnya jauh sekali ya. Kalau kata teman-teman kita banyak, woi lu mainnya kurang jauh. Kalau Paul mainnya kejauhan gitu kan. Mainnya kejauhan, mainnya kepagian nih masalahnya. Ya, betul banget. Dan juga di bagian bawah ada red buff yang diamankan. Sementara itu di kolom komen kita udah ada 165.000 orang yang nonton secara bersamaan. Wow, luar biasa sekali. Makanya buat teman-teman yang ada di rumah sana yang lagi menonton di live stream kita, jangan lupa jempolnya langsung ditancepin aja. Jangan lupa likes-nya ya buat teman yang ada di luar sana. Dan jangan lupa untuk kalau kalian bisa datang ke MPL Arena dan bisa ambil tiketnya langsung di website resmi dari MPL sendiri ya. Kalau misalnya butuh info jangan lupa untuk follow @mpl.id.official. Tapi kita lihat di sebelah sana Aero dan juga Travis sudah dibuka sama seorang Selina kali ini dan masih bisa diambil sama seorang Lemon. Langsung diamankan aja red buff tadi dari Gipam. Baik sekali, nggak ada yang mengganggu pergerakan Lemon karena tadi dari seorang Valnya harus diganti juga ya. Dia berada di bagian paling depan, sementara di bagian bawah red buff-nya juga langsung diamankan dari Gipam. Mereka bertukar aja. Yes, tapi kita lihat sekali ini Sin masih sangat ganas dengan Stardust Dance-nya kali ini. Mencoba untuk berada di posisi paling depan. Cyclone Eye digunakan, tapi kita lihat sebelah bawah kali ini masih menggunakan kosmetik tapi belum bisa mengestan seorang R7. Yap, dan satu tertarik dari RRQ udah berhasil diamankan di bagian bawah. Sementara itu Marino langsung berkumpul untuk mendapatkan seorang R7. Bisakah kali ini dia bertahan? Gak bisa lagi seorang R7 karena langsung dikeroyok 4 orang. Sementara itu kali ini Batu dicambuk-cambuk burung. Valisar Moon yang tadi masih miss aja, tersisa sedikit lagi SP-nya berhasil dilumpuhkan dan sekarang berhasilkan mereka untuk mendapatkan satu outer turret di bagian mid lane-nya. Ternyata berhasil digagalkan ya. Satu minion nakal Grobak itu yang tadi nembak-nembakin outer turret-nya, untungnya berhasil diamankan. Betul sekali, dan juga tadi Divine Judgment dikeluarkan sama seorang Kaja kali berhasil men-stop pergerakan seorang Pop dan langsung di-finish sama seorang Sin. Tapi Lemon lagi-lagi masih menggunakan hal yang sama seperti di game sebelumnya, pengalihan isu dan juga meta split pusher yang di sini dilakukan sama seorang Lemon sendiri. Sekarang kalau kita lihat dari seorang Sin sudah mengamankan Calamity Reaper, ini critical
obstacle yang bakal besar sekali dengan adanya pergerakan yang dimiliki sama seorang Turtle Esmeralda. resurrecting soon. Dan mungkin di sini bakal mencoba untuk bergerak ke arah Holy Crystal atau ke Heavenly Pattern untuk memiliki damage yang jauh lebih besar. Tapi kita lihat di bawah 2 flame shot karena seorang R7, tapi masih ada dan shieldnya dan masih bisa untuk bertahan. Iya, karena di sini kita lihat aja udah ada 4 yang langsung mengarah ke bagian inner turret di bottom lane dari RRQ. Tersisa sedikit lagi SP yang ada di tangan tersebut dan pada akhirnya berhasil diamankan di bagian atas. Lemon juga sangat nyaman sendirian. Kenapa? Karena menurut gua one lah yang bisa untuk melakukan flip sendirian dari segi MM. Tapi di bagian bawah sedikit lagi SP ada di tubuh seorang Uranus. Harus dilumpuhkan. Endless battle kali ini diamankan oleh seorang Ramzu. Tapi di bagian atas kita lihat aja seorang Esmeralda berhasil juga mendapatkan satu hero dari Kick Pump. Tapi dari Lemon benar-benar push sendirian, split push dari tadi dilakukan oleh seorang Lemon dengan anti CC-nya, dengan mobilitasnya yang cukup tinggi. Lemon bisa kabur dengan cukup cepat, tapi di bagian bawah udah ada Digi, udah ada burung yang ditarik oleh burung yang lebih besar ya. Iya betul sekali di sebelah sana, tapi sayang sekali Falling Star Moon-nya tidak berhasil mendapatkan posisi dari teman-teman dari Geek Fam. Dan tadi sebenarnya posisi di bawah untuk mendapatkan inhibitornya belum begitu berhasil dari Geek Fam. Dan Lemon pun dengan ada pergerakan yang dimiliki sama Sylvana berhasil di stop pergerakannya dan membawa tim ini menjadi oke, nafas dulu guys. Nafas Karena dulu. ini 3-3 sekarang posisinya dengan menit 6 menuju menit 7. Dan kalau kita lihat secara perbedaan network, Anarchy masih mengungguli dari 3000. Tapi kita lihat sisi tengah kali ini Finn masih mengeluarkan live shotnya. Masih ada trapnya karena seorang Ipin akankah mengeluarkan Imperial Justice karena seorang Sin, tapi terlalu tebal dari shield dari seorang Sin. Iya, emotnya love ya, Love ya, sayang sih kayak tadi. Dan juga kita lihat udah ada lainnya Trankeon yang langsung diamankan juga. Sementara dari Ramzu mengumpulkan pundi-pundi gold dari wave minion yang tepat berada di depannya. Dan R7 kali ini melakukan push bersama seorang Selena yang bersembunyi dari balik rumputan. Tapi di bagian atas kita lihat seorang One harus dilumpuhkan Ramzu. Kali ini masih ada Kaja yang akan langsung berhadapan dengan seorang Sylvana. Tapi di bagian bottom lane-nya udah berhasil mendapatkan satu inner turret dari Geek Pump. Ya, dan kalau kita lihat Ramzu sini memegang network paling tinggi dengan 5.400. Dia bounty hunter dengan 2 kill kali ini. Ramzu, tapi kita lihat sebelah sana. Bisa Aero sudah kena karena seorang ayam jago. Agak sedikit debate kali dan bakal coba untuk maju ke depan. Masih ada Cosmic Lens di sebelah sana. Padahal Justice bakal dikeluarkan. Tidak berhasil keluar siapapun dari tim Geek Pump. Masih bisa untuk mundur. Tapi ini berhasil di-shelter untuk seorang Siri sebelah sana. HD masih bisa untuk maju kali ini. Masih ada Power of Nature bakal mengeluarkan Wild Charge kali ini. Dan Wild Charge dikeluarkan. Berhasil mencatat seorang LG kan. LG masih bisa untuk flicker. Dan masih untuk survive. Wow, LG-nya masih survive. Tapi Sin kali ini datang lagi. Sin masih ingin joget paling saat mudah berhasil mendapatkan seorang Digi. Ada Paul yang tepat berada di depannya. Bisakah dia mendapatkan? Masih ada Immortal. Sementara itu kita lihat seorang Ramzu gak bisa lagi bertahan karena ada robot di belakangnya yang nyetrum-nyetrum, yang bikin slow. Yang pada akhirnya seorang Ramzu juga berhasil untuk diamankan. Ionic Edge yang sangat bagus dari seorang Uranus. Tapi kita lihat lagi di sisi bawah. Lagi-lagi di sini RRQ pintar sekali bermain dengan momentum. Mereka tahu beberapa saat mereka dalam posisi yang tidak begitu bagus. Tapi ketika mereka mendapatkan beberapa tambahan dragging beberapa second, mereka dapetin keuntungan setelahnya gitu. Dan kalau kita lihat secara network kali ini Sin dengan Heavenly Pattern, Calamity Reaper, dia benar-benar kaya banget dan bahkan menyelesaikan Holy Crystal-nya kali ini. Item ketiga, 84 kali ini. Iya, itu dia, makanya dari seorang Sin bener-bener tadi nggak mau pulang, maunya ngegoyang aja pokoknya deh ya. Bener-bener dijogetin semua yang ada di depannya, walaupun tadi HP-nya tersisa sedikit. Dia mundur dulu ke belakang, dia ngambil momen dulu, dia mengumpulkan lagi absorb yang ada di tubuhnya, langsung dilompatin lagi tepat ke arah burung kecil seorang Digi ya. Ya, dan di situ juga Ipin tadi dengan Imperial Justice-nya gak bisa nge-lock teman-teman dari RRQ Hoshi. Itu juga salah satu momen yang tidak begitu bagus dari tim Geek Fam ID, sehingga follow up yang mereka lakukan agak sedikit miss. Ditambah Val ketika melakukan Wild Charge tadi masih bisa digocek oleh LG dengan flickernya dan masih survive loh itu loh. Masih survive, tersisa berapa? Sampai nggak kelihatan loh HP-nya Itu tadi karena bara saking tipis tipis, banget. saking Betul. tipisnya. Dan Ipin kali ini Arrow oke, hampir saja di sana mengenai seorang Ipin. digocek. Namun kita lihat ada bad impact, tapi ada seorang Lemon yang tepat berada, cukup berani tadi bergerak maju sendirian dan langsung diamankan. Dua udah tumbang dari Geek Pump. Sementara di bagian atas Time Journey juga udah di pop up. Ini bisa menjadi inisiasi tambahan untuk RRQ karena mereka udah melihat gak ada lagi Time Journey untuk beberapa puluh detik ke depan.
Tapi sebelumnya kita lihat dan legendary untuk seorang Sin, dan kali ini double kill. Tersisa Val seorang diri. Bisakah RRQ mendapatkan kemenangan 2-0-nya dan triple kill? Base-nya terbuka bebas, bisa langsung diamankan. Ya pada akhirnya 2-0 untuk RRQ. Wow. Wow. Permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan kali ini oleh tim RRQ.